Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wallahu wa huwa khairur raziqin. Shadaqallahu maulana al-azim. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan di dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man tasaddaqa faqad fakka lahya sab'ina syaitanan." Barang siapa yang bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ia telah melepaskan daripada 70 tulang dagu syaitan. Beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan maksud daripada melepaskan 70 tulang dagu syaitan ialah seolah-olah orang itu ketika bersedekah hilanglah dari dalam dirinya sifat-sifat syaitan, di antaranya sifat bakhil, kikir, pelit, sifat menunda-nunda amal baik, dan sifat ria, ujub, takabur dan selainnya hingga 70 sifat daripada sifat syaitan. Maka itulah kemuliaan dan keutamaan daripada sedekah, sehingga dalam diri kita hilanglah sifat-sifat tersebut. Pernah diceritakan dalam sebuah majlis ta'lim, majlis pengajian Al-Habib Ali Al-Habsyi, bahwa dihadiri oleh para jamaah yang mengikuti pengajian beliau di kota Hadramaut. Di situ Al-Habib Ali Al-Habsyi menjelaskan tentang hadis yang diceritakan dan dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah, barang siapa yang bersedekah maka ia melepaskan 70 sifat-sifat kesaitanan daripada dirinya, 70 tulang dagu syaitan. Maka setelah membacakan hadis tersebut, Habib Ali Al-Habsyi menjelaskan keutamaan bersedekah dan mengajak para jamaah pengajian majlisnya untuk bersedekah. Maka di antara jamaah timbullah rasa keinginan dan niat untuk bersedekah daripada uang dan harta yang ia miliki, sehingga ia berkata kepada Al-Habib Ali Al-Habsyi, "Ya Habib, dengan mendengarkan pengajian antum, saya ingin memberikan sedekah nanti di jalan Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya pemuda ini, laki-laki ini pulang ke rumah. Sesampai di rumah, dia ceritakan niat hatinya untuk bersedekah karena ia telah mendapatkan ilmu dari majelis pengajian Al-Habib Ali Al-Habsyi. Namun setelah ia bercerita kepada istrinya berkata, "Wahai abangku, wahai suamiku, bagaimana mungkin kita mau bersedekah sedangkan kita memerlukan uang ini, kita butuh uang ini untuk makan dan minum kita sehari-hari. Mungkin lebih baik suamiku bersedekah di waktu lain." Namun suaminya berkata, "Tidak mungkin aku mengurungkan niat sedekahku, padahal hal ini sudah aku ceritakan kepada guruku Al-Habib Ali Al-Habsyi." Namun si istri selalu menggoda si suami agar menunda daripada sedekahnya. Akhirnya dengan pujuk rayu yang sempurna dari istrinya, si suami tersebut, si laki-laki tersebut menunda daripada niat bersedekahnya. Kemudian dia bertemu kembali dengan gurunya Al-Habib Ali Habsyi, dan ini laki-laki berkata, "Wahai Habib, saya tidak jadi atau membatalkan niat saya dan saya mengurungkan niat saya untuk bersedekah." Lalu Habib Habsyi bertanya, "Kenapa kau urungkan niat yang baik itu?" Beliau menjawab, "Gimana mungkin ya Habib, alangkan satu setan saja di rumah, saya tidak sanggup untuk melawannya, apalagi 70 setan." Yang ia maksudkan ialah istrinya. Maka dari cerita ini dapat kita jelaskan bahwa begitu sulitnya bersedekah. Karena apa? Karena begitu besarnya hadiah dan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan, "Hasinu amwalakum bizakah wa dawu maradakum bisadaqah." Bentengi harta-harta kalian dengan rajin mengeluarkan zakat yang wajib, zakat mal dan zakat fitrah, dan wadawu maradakum bisadaqah. Kalau ada penyakit di antaramu, maka obatilah dengan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi menjelaskan pula, harta yang melimpah apabila dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala
namun kita selalu disedekahkan di jalan Allah, dibayarkan zakat karena perintah Allah, maka dijamin oleh Nabi Muhammad SAW harta tersebut akan selalu terpelihara dan tersimpan. Maghdha'a malun fi barrin wa bahrin illa biman'iz zakah. Tidak akan hilang, kata Nabi Muhammad SAW, tidak akan lenyap, tidak akan bangkrut harta usaha yang ada di laut maupun di daratan, kecuali bila orang tersebut menghalang-halangi dan tidak mau membayar zakat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganti segala harta yang kita sedekahkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga harta tersebut. Begitu pula harta tersebut seolah-olah berkata kepada kita ketika kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan 3 perkataan. Dulu aku adalah hartamu yang fana, namun setelah engkau sedekahkanku, maka aku menjadi hartamu yang kekal nanti di hari kiamat. Dulu aku yang sedikit, namun setelah engkau sedekahkanku, kata harta tersebut, maka aku akan menjadi banyak. Dulu engkau yang menjagaku, namun setelah engkau bersedekahkan hartamu, maka hartamulah yang akan menjagamu. Maka untuk itu, wahai saudaraku, harta yang disedekahkan bahkan bertambah, sebagaimana janji Nabi Muhammad SAW, ma naqasa malun min shadaqah bal yazadad. Wahai kaum muslimin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua penyakit sebab sedekah, mengangkat semua bala musibah sebab sedekah yang kita berikan kepada orang yang berhak menerimanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq hatta nafiq wa nalhaqul fariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.